perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selamat bertemu kembali di dunia maya ya. Perkuliahan Chukyu Mojigoi kelas B pada hari ini Kamis tanggal 17 September 2020 ya, yang merupakan pertemuan pertama kuliah di semester ini, yang mana pada hari ini ada 15 orang yang mengontrak mata kuliah ini. Baru hadir 12 orang, berarti ada 3 orang yang belum hadir. Dalam pertemuan ini saya hanya akan memberikan penjelasan mata kuliah dan penjelasan silabus saja, serta penjelasan dari My Class ya. Nanti Anda bisa absensi di My Class. Bagi yang kesulitan absensi, silakan menghubungi saya nanti supaya saya bisa lihat apa kesulitannya atau mungkin belum terdaftar di My Class. Semuanya udah masuk ke My Class? Login? Sudah, Sensei. Sudah ya. Ada yang kesulitan atau balik lagi gitu? Enggak ya? Berarti semuanya sudah saya enroll, saya sudah masukin ke ini. Ini saya share gambar My Class, kelihatan nggak? Tampilan My Class kelihatan? Kelihatan nggak tampilan My Class? Yang ini nih. Jadi My Class itu adalah tempat untuk komunikasi tidak langsung, ya. Perkuliahan QQ Mojigoi ini. Nah, saya jelaskan dari atas dulu ya. Ini sekaligus penjelasan mata kuliah juga silabus gitu ya. Jadi untuk kelas 2018 ini perkuliahannya adalah 2 SKS. Kalau yang dulu angkatan 2018 itu 4 SKS. Jadi nanti saya akan ubah di sini masih 4 SKS ya. Jadi Chukyu Mojigoi ini adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester 3 untuk melatih kemampuan kanji dan kosakata setara N4. Gitu ya. Jadi paling tidak Anda kalau sudah belajar Chukyu Mojigoi ini, Anda sudah mempunyai kemampuan setara N4 gitu. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami kanji setara N4 dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kosakata setara N4. Gitu ya. Kemudian rencananya saya buat 2 kelas ya, antara kelas Kamis dan kelas Senin, tapi ternyata sekarang hanya 1 minggu 1 kali. Jadi nanti saya akan rubah lagi tentang rencana pembelajaran mata kuliah Chukyu Mojigoi-nya. Tapi materinya tetap sama ya. Materi yang pertama misalnya tentang kanji dari buku ini. Ini udah pada punya belum ya buku ini? Story D Oboeru Kanji 300 sudah punya belum? Halo? Udah punya belum? Buku itu? Udah Sensei. Udah dibagikan kan? Masih ada kan sisanya? Ya. Buku yang ini loh, buku yang ini. Yang 300 kan? Yang saya tunjukin di ini 300 ini kan baru bab 10. Jadi sekarang lanjutkan bab 11 gitu loh. Kemudian saya udah rangkum bab 11-nya itu menjadi daftar kanji yang ada di situ. Ya. Di My Class itu sudah saya tempelin gambarnya. Nah, kanji ini. Kanji Ito. Ini bab 11 ya. Bab 11 itu kanji Ito, kanji Owaru, kanji Shi ya, nama. Kemudian ini ada di kanji buku halaman 127 sampai halaman 132. Nanti Anda kalau belajar lihat buku itu kanji ini apa dibacanya minimal cara
Yomi dan Kung Yominya bisa baca. Kemudian materinya juga dari website ini, website tentang kosakata ini ya, Sorai no Koto. Ini bisa lihat penampilan Jepleng Tube ACID, ACGP. Lihat ya, bab 20. Teman-teman bisa buka website itu enggak? Nah, atau bisa diklik dari situ nanti muncul kosakata yang ada di bab 20 Sorai no Koto. Ini banyak kok. Ya. Kemudian misalnya contohnya ada kanjinya apa, Sotsugyo Rombung itu seperti apa, kemudian dibacanya seperti apa, dan cara kayak gitu ya. Jadi sambil belajar kanji, sambil belajar cokai di sini, kemudian artinya, ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Kemudian artinya adalah skripsi. Misalnya contoh yang lain adalah ini, kanjinya Daigakuin, pasca sarjana, ya. Kemudian cara bacanya juga sama. Jadi cara bacanya ada garis di atas, berarti ini dibacanya mendatar. Hatsuongnya itu seperti gitu. Nah, artinya pasca sarjana. Jadi kosakata yang ada di bab 20, ini Anda pelajari semuanya, kemudian didengarkan, dilihat kanjinya seperti apa, kemudian artinya dicek. Ya. Itu yang ada di My Class, linknya sudah tinggal diklik. Kemudian, ini bab 1 ya, kosakata, itu nanti saya sudah buatkan modulnya, tapi kok di sini belum bisa diklik ya, nanti bisa diklik mungkin. Untuk tambahannya bisa lihat ini. Ini nih, kosakatanya bisa lihat di sini. Anda bisa download dan bisa lihat ya kosakata yang tadi udah saya rekap semua menjadi sebuah modul kosakata bab 1, Sorai no Koto. Nah, ini untuk pertemuan besok, minggu berikutnya ya. Nanti saya akan share juga di WA group ya untuk yang ini. Jadi tadi Sotsugyo Rombung, kemudian ini kanjinya, ini artinya dalam bahasa Indonesia. Ini semua. Ya, ini bab 1. Oke, bisa lihat ya dari sini ya. Ada yang kanji, ada yang tidak ada kanjinya. Oke, kembali lagi ini nanti bab 1-nya seperti itu. Nanti Anda klik aja, pijit aja di My Class. Kemudian buku yang dipakai adalah buku 1 Story Day mana Boyaru Nihongo yang kanji 300 itu. Kemudian Shokyu Nihongo dan Chukyu Nihongo. Jadi 3 buku kita pakai ini untuk ini. Nah, Shokyu Nihongo itu yang tadi dipakai dalam websitenya ada. Chukyu Nihongo juga ada websitenya yang tadi saya klik. Kemudian untuk soft skill juga ada di sini ya. Nah, dan di sini ada komponen penilaian, nanti ada akan tes harian. Tes harian kira-kira 3 kali. Mungkin melalui My Class juga atau melalui Google Form. Ini rencananya memakai tes harian selama 3 kali. Ada tes harian kanji, ada tes harian goi gitu ya. Jadi kalau masing-masing 3 kali berarti jumlahnya 6 kali tes harian. Kemudian ada forum, nanti diskusi, ada kuis juga sama ya, forum mungkin kuis. Tes harian itu semacam kuis sebetulnya, bukan tes harian yang ini. Kemudian ada presentasi, nanti presentasi belum saya pikirkan apa yang harus dipresentasikan untuk kelompok. Kemudian kehadiran tadi di My Class dan soft skill 20%. Kemudian tugas akhir 10% dan uji kom rencananya ada ya. Kemudian ini sama tahulah mungkinnya grade penilaian dari A, AB, B, BC, kemudian C dan D. Jadi sedikit berbeda dengan Johor Literasi kemarin. Jadi ini adalah mata kuliah bahasa Jepang, jadi kemungkinan ada uji kompetensi
bahasa Jepang di bulan Januari 2021. Nah itu. Ini buku yang dipakai, ada pertemuannya itu ada kira-kira 16 kali pertemuan. Ini contoh pertemuan kemarin, perkuliahan tatap muka pertama, kelas A. Ya. Nanti kelas B juga saya akan tampilkan rekaman videonya di My Class, sehingga Anda bisa melihat dan melihat rekaman itu lagi. Kemudian untuk apa ya, rencana perkuliahannya adalah setiap Kamis jam 7 sampai jam 8.30. Seperti sekarang. Ya. Jadi walaupun baru bangun ya mohon maaf ini ya jamnya jam 7. Jadi kalau nanti ada kuliah offline ya Anda harus sudah di kelas gitu. Kalau sekarang masih online gitu. Oke. Kira-kira dari situ ada pertanyaan. Ini udah hadir 14 orang berarti ada 13 orang ya. Tadi itu yang masuk duluan siapa? Yang belum terabsen ya. Tadi Mohon maaf, Sensei. ya. Hinggil bagus minta di-invite Sensei. Siapa Hinggil? Hinggil. Iya benar Sensei. Hinggil bagus belum ya? Oke, saya masukin. Tapi kok nggak ada di ini ya, di daftar absensi di sistem. Mana Hinggil? Itu Sensei KRSN-nya telat katanya, Sensei. KRSN dia telat katanya, jadi belum terkonfirmasi di presensi. Oke. Berarti di My Class juga dia belum bisa ya? Oke, saya masukin kalau gitu. Hinggil bagus Prabu Mukti ya? Iya, Sensei. Oh, ini udah ada kok online. Coba Hinggil Sang masuk ke My Class. Ada belum saya add mungkin, belum saya enroll. Saya enroll dulu. Enroll. Hinggil. Yang lain yang belum terdaftar siapa lagi? Cuman Hinggil aja ya. Bentar, saya cari dulu Hinggil. Oke, Hinggil bagus. TPB 2019 saya masukin. Absensi ya, masuk di situ. Hinggil sudah masuk kelas. Oh, tadi saya belum masukin kelas. Kelas B ya, Hinggil ya. Udah bisa masuk Hinggil Sang ke My Class? Sebentar Sensei. Masuk dulu ke My Class semester 5, semester 3. Kemudian, nah di sini saya udah masukin namanya. Tapi saya belum di grupin. Kemudian centang kehadiran hari ini ya. Centang kehadiran perkuliahan Chukyu Mojigoi hari ini. Yang kelas B. Ini saya belum masukin grup. Saya masukin dulu. Kelas B ada 15 orang, berarti sekarang nambah jadi 15 orang. Hinggil. Maaf. Hinggil masuk kelas B ya. Ya, saya masukin. Coba login, masuk nggak? Silakan, ada pertanyaan lagi mengenai perkuliahan ini? Hinggil udah masuk kelas B ya, tapi belum aktif nih. Coba masuk dulu. Sebentar Sensei. Oke, Hinggil di mana ini? Di Jogja? Di Jogja Sensei. Oke, jadi nanti bisa ikut kuliah offline ya kalau bulan November ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya buka pertanyaan mengenai mata kuliah ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini tampilannya masih kelihatan ya, tampilan My Class ya. Tampilan My Class masih kelihatan, teman-teman? Yang ini? Masih Sensei. Oke ya.
Jadi sekali lagi, mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang kosakata dan kanji. Jadi nanti Anda belajar dalam satu kali pertemuan di MS Team itu saya hanya memberikan instruksi-instruksi saja. Nanti untuk tugas dan segala macamnya itu kita memakai ruangan pelapon My Class ini. Jadi My Class ini adalah pelapon yang diberikan oleh UMY, sebuah kamar ruangan di dunia maya untuk aktivitas perkuliahan di tidak langsung ya, tidak tatap muka langsung. Jadi tatap mukanya saya pakai MS Team, tatap mayanya ya, tatap maya pakai SM Team, tapi untuk tugas dan absensi semuanya di situ di My Class ini, termasuk penjelasan mata kuliahnya, kompetensi mata kuliah, rencana pembelajarannya, dan tugas akhir termasuk nilai nanti akan otomatis muncul di My Class ya. Jadi di sini petunjuk penggunaan bahan ajarnya adalah download semua materi yang ada di e-learning Chukyu Mojigo ini sebagai bahan ajar makul. Kemudian pelajari materi kegiatan dengan seksama dan dengan selera situasi dan kondisi yang dikehendaki. Ya, jadi Anda bisa sambil makan, mengerjakan kanji, boleh latihan kanji. Dan jika telah dirasa paham dengan materi yang dipelajari, kerjakan kuis dan forum yang ada di learning. Nanti saya buatkan kuis dan forumnya. Selama mempelajari buku atau bahan ajar Chukyu Mojigo ini diperkenankan menggunakan referensi lain atau minta keterangan dari dosen pengampu mata kuliah ini. Setelah menyelesaikan semua aktivitas, maka dirasa telah menguasai materi, maka disarankan untuk bimbingan. Kalau ketemu langsung ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau dibahas di My Class atau di MS Team ya sekarang, maka boleh Anda bimbingan pertanyaan kepada saya. Jadi untuk 1 sampai 4 pertemuan pertama itu akan diisi oleh saya. Saya menyampaikan materi, kemudian menjelaskan materi, kira-kira sampai 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi bulan September ini full itu saya yang akan memberikan materi presentasi. Tapi nanti setelah Oktober, November, Desember nanti saya akan buat teman-teman supaya aktif juga, yaitu presentasi, ada yang presentasi kanji atau presentasi mojigoi gitu ya. Nanti saya akan buat tugasnya biar Anda bisa mempersiapkannya dari sekarang ya. Karena di sini ada tes harian ke-1, ke-2, ke-3. Ini tes harian itu berupa kuis kanji, kuis mojigoi, kemudian forum diskusi. Forum diskusi itu misalnya, apa sih kesulitan Anda belajar kanji? Kenapa sih kanji itu nggak bisa-bisa gitu ya? Kenapa itu kanji itu sulit masuk gitu? Nah kayak gitu-gitu ya. Kemudian apa upaya Anda untuk belajar kanji ini supaya bisa masuk gitu. Plafon apa yang dipakai untuk belajar kanji misalnya seperti itu. Kemudian presentasi nanti saya akan buat temanya termasuk pembagian kelompoknya ya, karena ini ada 15 orang atau 16 orang, maka kemungkinan saya buat menjadi 16 kelompok. Nah, ya. Jadi bukan kelompok sih, itu perorangan berarti ya. Berarti ada 16 kelompok, nanti presentasi bulan Oktober sampai bulan Desember awal. Gitu. Kalau dibuat 2 kelompok menjadi 2 orang per kelompok, maka mungkin hanya 8 kelompok ya. Nanti kita lihat. Saya belum merancang per kelompoknya itu ya. Kemudian buku referensi yang dipakai, saya ulangi kembali, ini buku kanji. Bagi yang belum punya silakan fotokopi, minta ke teman difotokopi, digosen atau pakai JNE dikirimi ke kampung halaman gitu kalau ada di kontrakan bukunya. Karena buku e-booknya itu nggak ada buku ini. Tapi kalau yang ini, yang Shokyu Nihongo dan Chukyu Nihongo itu bisa dilihat di Jeplang tadi ya, Jeplang Tuf. Nah ini langsung masuk ke sini, kemudian nanti masuk ke bab 20. Langsung aja di sini ada bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia. Kemudian ada bab 20, karena bab
1 sampai 19 itu untuk Shokyu ya, Shokyu. Bab 20 itu tentang Sorai no Koto. Nah, di sini ada contoh bumpo, ada contoh percakapan, ada contoh percakapannya ada 5, misalnya ya, Kobayashi Sang Nouchi di sini. Nah, ini Anda tinggal baca nih, Kobayashi Nouchi misalnya ketika bertamu seperti apa. Di sini ada cokainya juga misalnya. Nah, gitu kan. Kemudian dijawab. Di sini ada Benkyochu. Benkyochu itu apa misalnya? Kemudian Kobayashi. Ini kalau dibuat cokai juga Anda bisa. Ya. Ini untuk cokai, untuk kaiwanya. Untuk grammarnya ada Tsumorides. Contohnya dari Tsumorides itu ada di sini. Menyatakan rencana sejak sekarang, bukan hanya menetapkan pada saat itu, tetapi juga dipakai untuk untuk hal-hal yang dipikirkan sejak dulu. Jadi rencana itu, Tsumori itu ya. Keinginan yang bersifat afirmatif dicanakan dengan perba kamus Tsumorides. Contohnya adalah ini. Saya bermaksud bekerja di lembaga penyiaran atau televisi gitu ya. Kemudian berikutnya yang negatif, saya rencana tidak melanjutkan ke pasca sarjana gitu ya. Ada igakuin, tadi ada di daftar kosakata, artinya pasca sarjana gitu ya. Kemudian untuk dokai ini adalah bacaannya ya. Bacaannya berjudul Obong no Gyoji. Ini juga Anda baca ya. Jadi nanti belajar membaca kanji yang baru dan belajar kosakata baru. Misalnya kita lihat paragraf pertama seperti begini. Nggak ada suaranya, Sensei. Nggak ada suaranya? Nggak ada. Oke. Nggak kedengaran ya? Oke. Suaranya nggak kedengaran ya? Suara cokainya itu nggak kedengaran? Iya, nggak kedengaran. Oh, berarti saya harus buka yang dari itu ya. Di HP juga kayaknya ada. Tapi gambarnya kelihatan? Kelihatan kok. Oke ya. Contohnya nanti Anda bisa belajar sambil memakai itu cokai, biar kalau tidak bisa baca kanjinya dibantu oleh itu ya. Jepelang Jepelang itu artinya itu ya, website yang dikelola oleh Universitas Bahasa Asing Tokyo ya. Jadi itu sangat lengkap. Shokyu Nihongo judulnya ya, kemudian babnya bab 20 ya. Misalnya dokainya ini saya cari di HP saya. Kosakata dulu, kemudian dokai. Readingnya ya, readingnya seperti yang tadi kita dengarkan sekali lagi. Berarti ini balik lagi back. Nah ini kan ada cara baca ini ya. Masih ada hiragana banyak, kanjinya juga banyak, mulai banyak gitu. Karena udah Chukyu maka ada mulai banyak. Nah ini contohnya misalnya ini beberapa. Udah robot, bukan robot ya, berarti balik ke obong ya, obong festival ini.
Nah, contohnya misalnya seperti itu, kita dengarkan misalnya. 夏になると 日本の町や村でお盆の行事が見られます。 Kedengaran nggak? お盆というのは年中行事の一つです。 Kedengaran Sensei. 7 Kedengaran. 月にする地方もありますが、田舎では大抵8月13日から15日頃にします。 人々はお盆になると亡くなった家族や先祖が家へ帰ってくると考えています。このお盆の間、人々は食べ物などを用意して先祖を家に迎えるのです。次に紹介するのは長野県の村の行事ですが、他の田舎のお盆もこれと似ています。 Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda belajar membaca ini, kalau nggak bisa baca kanjinya, klik yang cara membacanya. Nanti kanjinya ada banyak di sini, misalnya kanji natsu itu apa? Musim panas ya. Mura itu seperti ini kanjinya. Kemudian gyoji itu event ya, event atau apa? Perayaan. Kemudian nenchu gyoji itu artinya perayaan tahunan. Kemudian di sini ada tahun Chiho itu daerah. Nah, inaka kampung misalnya seperti itu. Jadi nanti kanji dan goi itu bisa bersama-sama dipelajarinya. Ya kanjinya bisa, goinya juga bisa. Sehingga bisa membaca dokai. Jadi bukan sekedar membaca ini saja ya, daftar kosakata kanji ini saja, bukan. Kalau hanya membaca daftar kosakata kanji aja, nanti Anda hanya bisa membaca kanji dan membaca kosakata aja. Ketika dimasukin dalam kalimat, Anda tidak mengerti kosakatanya seperti apa. Nah itu, di Chukyu Mojigoi ini Anda belajar dua bidang. Yang pertama bidang kanji, kemudian yang kedua bidang kosakata. Nah, bukunya ini tadi, buku ini udah ada di websitenya Jeplang tadi ya, termasuk yang Chukyu Nihongo nanti di akhir perkuliahan. Silakan, ada pertanyaan sampai sekarang? Maaf Sensei, Farah keluar dari rapat. Boleh minta di call ulang Sensei? Siapa? Sarah? Farah. Farah, oke. Kenapa keluar ya? Iya Sensei, terima kasih. Oke, sudah masuk ya. Sudah saya call lagi. Oke ya, jadi berarti sekarang udah lengkap 16 orang ya yang mengambil mata kuliah ini. 16 orang itu dengan saya, berarti 15 orang. Jadi nanti di pertemuan berikut, ya, saya akan bagi-bagi tugas untuk presentasi bulan Oktober untuk 8 kelompok. Karena ada 15, berarti dibagi 2 ya, 7,5 gitu. Jadi nanti ada satu kelompok yang 1 orang dan satu kelompok 2 orang gitu. Nah, tugasnya apa, materinya apa, nanti saya akan buat kelompok dan pembagian tugas presentasinya. Presentasinya langsung, ada yang presentasi kanji dan presentasi kosakata. Jadi satu orang yang membahas kanji, satu orang yang membahas kosakata. Pada dasarnya sama aja, karena kosakata itu ditulis dalam kanji. Jadi misalnya kalau satu orang mempresentasikan 10 kosakata, berarti dia akan mempresentasikan 10 kanji juga gitu loh. Jadi kalau saya bikin setiap kelompok itu misalnya tolong presentasikan 10 kosakata yang ada di bab berapa gitu, nanti berarti itu dibagi 2, satu orang 5, satu orang 5. Kanjinya ya sama, 10 juga gitu. Nanti saya akan buat ini. Nah, untuk materi ini saya sudah lengkap, semua sudah dikasihkan dari pertemuan kedua 21 September sampai tanggal Januari ya, tahun baru libur lah ya. Kemudian tahun baru, setelah tahun baru nanti ada uji kom kira-kira di pertemuan ke-16 itu ada tugas akhir Chukyu Mojigoi dan forum diskusi Chukyu Mojigoi. Jadi kayak tugas akhir itu adalah apa yang didapat dari perkuliahan ini, apa kekurangan dari perkuliahan ini, kemudian kelebihan dan kekurangannya, saran dan kritiknya seperti gitu. Nanti membuat kayak gini. Tapi udah saya setting sampai kira-kira Januari ya, tanggal 15.
karena dipotong libur tahun baru dan Natal. Ini ada yang nggak kelihatan materinya, nanti saya nanti potongnya berarti belum. Kosakatanya juga sudah saya tambahkan semuanya. Jadi kalau modulnya ini udah ada di sini. Kemudian kalau nggak mau modul ya lihat website ini tadi ke sini ya. Kemudian kalau yang modul itu udah saya rekap semua. Misalnya modul bab 6 itu tentang Yuki, itu udah ada kayak gini listnya. Kok saya harus login lagi ya? Keluar loh, berarti di daring. Oke ya. Kayak gini ya. Nah ini udah saya buat semua listnya. Udah ada bahasa Indonesia juga sudah ada, jadi Anda tinggal baca saja. Banyak sekali yang harus dipelajari ya untuk Mojigo ini. Kemudian tambahan-tambahannya adalah tambahan-tambahannya adalah Anda harus melihat video pembelajaran GLPT ya. Ini saya linkkan dari YouTube. Misalnya materi kanji di YouTube ada 50 kanji yang harus dipelajari. Di sini Anda tinggal nonton aja, tonton, kemudian nanti tuliskan. Misalnya contoh kalau belajar di YouTube seperti apa. Kayak gini. Kelihatan gambarnya nggak? Kelihatan kok Sensei. Kelihatan Sensei. Nah gitu ya, ini kayaknya terlalu cepat ini kalau dilihat itu ya. Jadi lihat kanji yang diajarkannya, ada di bawahnya kanji artinya, kemudian kosakatanya ya. Kosakata dari tadi O misalnya di sini, ada cara menulisnya di bawah, kemudian ada contoh kalimat tadi ya. Sugi ya, prinsip ya. Ada kanji sugi ini artinya kanji osama, kanji master, kanji prinsipal di sini. Sugi contohnya. Ya, go sujin itu kanjinya seperti gini. Jadi nanti Anda belajar kanji dari daftar buku yang tadi ada di buku teks, kemudian dari kanji di YouTube juga Anda bisa lihat itu. Kira-kira seperti itu, hanya tambahan saja ya. Ini kan materi tambahan yang ada di video pembelajaran kanji. Jadi materi utama adalah kanji ini yang ada di buku, kemudian modul kosakata tadi. Itu. Tapi kalau yang mau ini ya lihat di sini kosakata tentang apa namanya N4. Di sini kosakata N4 seperti gini. Ini goi ya. Ini goi bukan? Ya mungkin goi. Jadi bisa membaca itu artinya goinya udah panjang, banyak gitu. Oh ini berarti masih belajar. Hmm. Hmm.
Jadi na itu dipakai oleh laki-laki, wa itu dipakai oleh perempuan. Jadi menjelaskan wa dan na itu seperti gini, goinya itu seperti gini. Oke ya. Ada pertanyaannya, kira-kira belajarnya seperti itu. Kalau di MS Team itu hanya penjelasan saja, tapi praktiknya Anda belajar di rumah mandiri gitu. Nah nanti juga ada tugas tes harian nanti saya akan buat. Kalau tugas harian saya kemungkinan tidak akan memberikan ya, karena sangat banyak. Gitu. Misalnya disuruh menulis kanji gitu, kemudian dilihatin gitu, kayaknya agak susah ya. Saya yakin Anda bisa belajar sendiri ya kalau kanji menulisnya atau membacanya. Tapi saya hanya 2 bidang tadi, kosakata dan kanji yang ada di buku dan kosakata yang ada di website gitu ya. Oke, ada pertanyaan hari ini dari teman-teman? Silakan. Hari ini sudah hadir semua lengkap 15 orang. Ada? Ini Jogja semua ya? Ada yang di luar Jogja nggak? Nah kalau nggak ada, Saya masih di rumah Sensei. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, ya saya sebetulnya nggak usah lama-lama ya. Jadi nanti, karena hari ini pertemuan pertama, maka hanya penjelasan mata kuliah ini. Jadi belum belajar gitu. Belum belajar sampai detail. Nah, minggu depan kita akan belajar bab pertemuan pertama tadi, ya. Kanji yang ada di bab 11 buku. Kemudian kosakata yang ada di bab 20. Yang belum punya buku siapa ya? Yang ada semuanya udah punya buku belum? Buku kanji maksudnya itu. Ada semua udah punya bukunya? Sudah, Sensei. Sudah, Sensei. Oke. Sudah Sensei. Nah, jadi tinggal mempelajari aja. Jadi saya bagi-bagi, nanti di 3 kali pertemuan pertama itu saya akan presentasi. Kemudian nanti di pertemuan keempat bulan Oktober, nanti saya buat jadwalnya. Oktober, November, Desember. Ya, itu Anda presentasi tentang kanji dan kosakata. Bentuk presentasinya bisa membuat seperti yang tadi ya, PowerPoint kayak di video ini. Nanti menjelaskan kosakata dan menjelaskan kanji gitu. Nah contohnya seperti gini ya, kalau kanji ini contoh presentasinya seperti gini, saya tunjukkan. Kuliah online Chokyo Majigoi. Ini dulu ya, misalnya kelompok kanji Aisyah ya. Ini kanji 404 sampai ini perorangan ya. Mungkin akan berbeda ya dengan kalau dulu presentasi kanji setiap orang 6 kanji, mungkin nanti akan saya ubah temanya bukan kanji tapi kosakata juga ya, kosakata dan kanji. Tampilan PowerPoint udah kelihatan belum? Belum? Belum Sensei. Udah ya, lagi buka ya. Nah, ini contoh PowerPoint dari tugas presentasi angkatan 2018 yang lalu. Ya. Nah, ini agak loading. Laptopnya agak capek kayaknya. Kalau kuliah online itu capek, bicara terus ya. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya Aisyah Sang, presentasi kanji 442 sampai 447. Nggak ada Sensei. Hah? Nggak ada? Nggak kelihatan? Nggak ada. Nah, saya coba tampilkan. Belum saya share kok.
Kelihatan yang ini nggak? Kelihatan nggak ini? Udah sensei. Ya ada? Nah, misalnya ini presentasi dari kanji kelas 2018 dulu ya. Jadi misalnya kanji ada cara menulisnya, kelihatan di situ 1, 2, 3, 4, 5, dibacanya bagiannya itu kosakata. Kalau ada videonya di sini yang presentasi bagus ya. Di sini kan baru PowerPoint aja ya. Jadi nanti Anda buat video presentasi dengan kanjinya ada, kemudian Anda bisa sebutkan di situ sambil ngomong. Misalnya kanjinya kanji bu, ho, atau ho, atau dibaca kumi atau suberu. Ada 11 coretan. Ini termasuk kanji N3 gitu. Di sini contoh dalam buku yang Anda punya itu ada kanji jembu, ada kanji buco. Kemudian dia mencari di buku yang lain atau di internet ada kanji dai bubung, kemudian ada kanji gakubu. Ya, ini baru ini contoh kalimatnya belum ada gitu kan. Ini kanji berikutnya kei, ini cuma kanji yang ada di kota buku. Kemudian lawan kata juga dia kasih lawan kata. Nah gitu ya. Ini kosakata belum masuk, baru kanji doang. Nah kayak gini. Kalau angka baiknya kalau ada video pembelajarannya, jadi lebih bagus gitu ya. Orang yang ngomongnya di sini pakai video gitu. Nah itu contoh dari presentasi kanji ya. Kemudian kosakata nanti saya kasih contohnya dulu minggu depan. Kemudian Oktober Anda mulai presentasi. Untuk pembagian kelompok, saya kira mengikuti absensi aja ya. Kelompok 1 misalnya absensi 1 dan absensi 2. Siapa itu? Misalnya absensi 1 itu Farahsang sama Rifki Kurniawan, itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 Anissa Sindia sama Kurniawan. Kelompok 3 Kerani sama Taufik gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi nanti saya buat menjadi 8 kelompok karena kelas B ini hanya 15 orang, 15 orang. Kalau kelas A itu dibagi menjadi 11 kelompok karena ada 22 orang. Nah, materinya nanti akan berbeda antara kelas A dan kelas B. Kemudian hasil presentasi diperbaiki dan saya akan upload di My Class sehingga semua teman-teman bisa melihat hasil karya presentasi teman-teman yang lain. Nanti saya akan buat di My Class ruangannya untuk menyimpan PPT presentasi Anda gitu. Oke ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk tugas presentasi atau materi atau aturan perkuliahan dan sebagainya? Saya kira kalau online semuanya sama ya, tidak sebebas offline. Kalau offline itu saya bisa melihat Anda latihan menulis, saya bisa melihat Anda mengerjakan kanji dan sebagainya. Tapi kalau di online saya nggak bisa melihat itu, sehingga latihannya diserahkan kepada Anda. Ya, jadi kelebihan perkuliahan online itu adalah praktis, dimanapun bisa belajar gitu ya. Cuman kekurangannya adalah kompetensi itu tidak meningkat. Kompetensi itu artinya Anda nggak bisa-bisa, karena ya belajarnya semau gue gitu. Kuliah online itu hanya sambil rebahan kuliah, artinya tidak ada yang membimbing. Kemudian Anda juga tidak ada kedisiplinan untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan jam perkuliahan offline gitu. Jadi beda sekali ya suasananya. Jadi ada tatap muka sama tatap maya itu. Tatap muka lebih membuat Anda disiplin ya. Kemudian nuansa kelasnya juga terasa. Ada teman yang bisa ditanya, ada dosen yang bisa mengajar, ditanya. Kemudian ada juga suasana kampus dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan Anda. Nah, tapi kalau di tatap maya itu online, Anda hanya 1 jam perkuliahannya kayak saya sekarang itu mendengarkan ceramah, terus kan bosan gitu.
Disuruh latihan ya malas gitu kan, disuruh nulis kanji ya malas, disuruh baca juga malas. Nanti aja lah, nanti aja. Akhirnya ya seperti belajar pelatihan gitu di ruang guru dan sebagainya, kayaknya kurang efektif, kemampuannya nggak bisa kelihatan. Makanya kalau di kelas itu ada uji kom, bisa kelihatan ya, bisa dilihat apakah jujur atau tidak mengerjakannya. Kalau di online kan saya kira nyantai banget gitu mengerjakannya. Nah itu untuk Chukyo Mojigo ini tiap Kamis jam 7 sampai jam 8.30, tapi saya kira 1 jam itu cukup ya. Perkuliahan online itu melelahkan bagi penceramah ya saya itu ya. Tapi kalau Masya mungkin dengar juga sama. Kuota juga menghabiskan banyak kuota kalau pakai MS Team, Zoom terus segala macam, sehingga wajah juga tidak bisa ditampilkan. Dan kalau ditampilkan semua kuota boros kan begitu. Jadi sekarang optimalkan perkuliahan itu di My Class. My Class itu tanpa tatap muka, tapi Anda bisa melihat di situ, absensi di situ. Dan melihat aktivitas-aktivitas yang ditawarkan atau materi-materi yang diberikan oleh dosen pengampu. Ya karena masa pandemi ya seperti ini. Jadi kalau nanti perkuliahan offline, Anda ada yang mau offline ya silakan datang ke Jogja dengan prosedur kesehatan yang diikuti ya. Jadi kalau kayaknya susah saya di kampung sekarang PSBB lagi Jakarta, jadi saya susah ke Jogja. Ya nggak apa-apa, nanti perkuliahannya kita blended, kita campur. Saya di kelas sama teman-teman yang ikut offline, kemudian yang online mengikuti perkuliahan kayak sekarang. Jadi mainnya adalah di My Class semuanya. Jadi tidak usah khawatir, saya tidak bisa ikut kuliah offline karena saya masih di Lampung, nggak apa-apa. Kita fasilitasi dengan perkuliahan online. Tapi kalau saya ingin kuliah offline saya silakan. Nanti ada bulan waktunya, bulan Oktober sampai bulan November ya untuk offline teman-teman angkatan 2019 ini. Itu aja. Ada pertanyaan lain? Silakan. Apa saja? Kalau materi untuk presentasi saya belum buat, saya belum mikirkan. Nanti minggu depan kita presentasikan. Semoga semuanya sehat ya. Ini ada 15 ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti berarti perkuliahan offline itu nggak wajib ya? Apa? Yang kuliah offline? Iya. Ya, enggak. Kita hanya memfasilitasi mahasiswa yang mau ikut offline dengan prosedur kesehatan yang ketat, izin orang tua, dan mau diisolasi dulu. Maksudnya begitu nyampe Jogja itu enggak langsung ke kampus kan? Harus isolasi mandiri dulu di kosan gitu. Tapi kalau yang mau ikut offline, saya ikut offline, udah di Jogja, orang tua juga mengizinkan, ya monggo kita terima. Sekarang di UMB itu masuk harus pakai barcode ya, kemudian dicek keberadaan Anda di UMB selama ini di mana, itu dilacak gitu pakai HP gitu ya. Dan semua dimonitoring sama tim kesehatan COVID UMB biar tidak terjadi kasus COVID di UMB gitu. Termasuk wisuda, kemarin juga wisuda ada wisuda luring dan wisuda daring gitu. Kalau wisuda luring itu berarti wisuda yang offline. Ya sayang lah 4 tahun kuliah cuma di wisuda di kamar rebahan kan begitu. Hanya kami ingin wisuda luring ya silakan, tapi mengikuti prosedur yang berlaku. Tidak boleh diantar orang tua, kemudian diantar jemput sama mobil dari UMB gitu sampai sportoriumnya seperti itu. Tapi kalau yang mau daring ya silakan. Daring kan berarti di wisuda dari kamar gitu. Ya, ada enak tidak enaknya juga gitu. Kalau yang luring ya bisa foto-foto di sportorium gitu. Tapi kalau yang luring kan nggak bisa. Pakai baju wisuda di kamar sendiri kemudian foto gitu. Kan repot ya. Ya itu karena lagi pandemi ya seperti itulah keadaannya. Oke, jadi bukan suatu kewajiban untuk mengikuti kuliah offline. Semuanya dipusatkan di My Class. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Saya tidak bisa sapa satu-satu ya, karena banyak. Ya. Sensei, mohon maaf. Ya, Kurniawan ya.
Tadi yang kelompok presentasi itu sudah dibagikan atau cuma hanya contoh Sensei? Ya, rencana saya itu adalah berdasarkan absensi 1, 2 itu kelompok 1. Oh. Absensi 2, absensi 3, 4 itu kelompok 2. Saya kan materinya belum tahu kan? Belum tahu. Iya. Nanti materinya minggu depan saya kasih tahu. Kemudian panduannya seperti apa, presentasinya apa yang akan dipresentasikan, materinya dari mana, seperti itu. Tapi intinya adalah presentasi kanji dan kosakata bergabung, jadi tidak dipisah. Misalnya kalau 2 orang itu, yang satu presentasi kanji, yang satu presentasi kosakata gitu. Jadi dua orang dua-duanya presentasi, masing-masing 10 menit misalnya, 20 menit kan. Setelah 20 menit nanti kita bahas materi lagi bersama saya. Jadi tiap pertemuan itu ada waktu untuk mahasiswa kira-kira 30 sampai 40 menit, kemudian saya kasih feedback, evaluasi sampai perkuliahan selesai. Termasuk saya menyampaikan materi itu. Jadi kalau berdasarkan urutan absensi nggak apa-apa ya. Atau mau pilih gitu. Saya mau sama si ini, saya mau sama si ini juga boleh gitu kalau mau. Nanti di grup WA aja ya. Kalau sekarang nggak sempat, di grup WA aja kita bicarakan kelompoknya. Tapi kalau saya rencananya berdasarkan absensi aja. Ada yang lain yang punya pendapat? Silakan. Nggak ada. Taufik dari Lampung nih, Taufik. Belum kedengaran suaranya. Hai Sensei, Dari Lampung toh? dari Jambi Sensei. Oh, Jambi ya. Bagus tapi sinyalnya ya. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin kalau dari ke Jambi ke Jogja agak susah toh. Nanti Iya Sensei, ini sudah kalau mau ikut offline ya silahkan ke Jogja. Ini yang jauh, yang paling jauh dari mana ya? Dari Sumatera? Dari Kalimantan? Oke ya. Nggak ada pertanyaan? Mengerti semua dari materi yang saya tadi sampaikan? Kalau tidak ada, kita sudah kuliah 1 jam 10 menit. Saya kira cukup ya. Kalau tetap Maya itu hanya penjelasan aja, kayak gini aja, diskusi gitu ya. Nanti aktivitas lain di My Class. Bagi yang kesulitan untuk masuk di My Class, tolong hubungi saya. Farah udah masuk toh di My Class? Sudah Sensei. Hah? Udah bisa login? Udah. Udah, Hinggil udah aja? Sudah Sensei. Oke, sip. Berarti udah semuanya terekap, terdaftar di sana. Nepti juga ya. Tapi kalau untuk yang MS Team itu biasanya harus dipanggil dulu ya. Berarti belum di-add oleh saya ya semuanya. Nanti saya coba ya. Nah, ini kan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perkuliahan online hari ini. Tidak full 90 menit karena capek saya juga kalau ngomong sendiri terus gitu ya. Teman-teman juga nggak ada yang berdiskusi. Kecuali kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan dulu. Materinya semua di-download dari My Class ya. Absensi jangan lupa dicentang sebelum jam 8.30. Nah, nanti kita lanjutkan perkuliahan di hari Kamis minggu depan dengan materi perkuliahan bab 11 kanji dan bab 20 kosakata. Oke ya. Terima kasih. Kalau begitu, hari ini kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekali sama. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Sekali sama. Semua sehat ya. Oke. Arigato Alhamdulillah. Sensei. Oke, sayonara. Sayonara. Ya.